Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 16 Desember 2022, ada baiknya sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dalam melakukan aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, nas khotbah kita, nas renungan pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan dalam kehidupan yang ia jalani. Penderitaan itu bisa dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik. Penderitaan itu juga bisa berbagai macam bobot dan variannya bagi setiap orang, dan meresponnya juga secara berbeda-beda. Baik itu penderitaan karena penyakit yang bisa berlangsung dalam waktu lama, apalagi jika mesti perawatannya dilakukan di rumah sakit. Baik penderitaan akibat konflik perang, biasanya berlangsung cukup lama. Penderitaan akibat luka-luka batin yang belum mampu disembuhkan juga biasanya menghabiskan waktu yang sangat-sangat lama. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang menderita karena pertikaian, aksi teror, aksi begal, aksi kekerasan fisik dalam berbagai bentuk. Derita karena kekerasan terhadap anak dan perempuan. Derita psikologis karena ujaran kebencian dan penghujatan agama. Bahkan banyak yang menderita dan mesti masuk penjara karena kasus pidana atau kasus-kasus lainnya. Penderitaan adalah bagian integral dari kehidupan manusia itu. Itu sebabnya derita akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Seorang tokoh agama pernah berujar bahwa lahir, hidup, dan mati adalah penderitaan. Dan pernyataan itu tetap valid karena seluruh umat manusia akan mengalami penderitaan. Saudaraku yang terkasih, yang menarik dari pernyataan Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Ayat ini bisa kita bedah dengan lebih jelas. Aktivitas pemberitaan Injil telah menyebabkan Paulus menderita. Publik dan penguasa tidak welcome, bukan saja terhadap figur Paulus, tetapi lebih jauh dari itu, mereka menolak Injil. Mereka tidak suka terhadap berita kesukaan yang menawarkan sebuah novum dalam perspektif keselamatan manusia. Mereka sudah merasa nyaman di lingkungan agama teologi mereka. Mereka tidak butuh lagi sesuatu yang baru yang bisa membuat mereka lebih mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang terkasih, Paulus terus terang berucap bahwa pemberitaan Injil itu yang membuat dia menderita. Andai kata Injil itu didiamkan saja, tidak diberitakan, tidak dikhotbahkan, tidak diwujudkan dalam bentuk sikap, tindak, dan perbuatan, belum tentu ada penderitaan. Saudaraku yang terkasih, karena tak ada konflik teologi yang semua diam-diam saja, Paulus dibelenggu seperti penjahat. Tetapi dengan bahasa yang antagonistik, Paulus dengan lantang menegaskan bahwa firman Allah tidak terbelenggu. Ini pernyataan yang tegas dan cukup puitis dari seorang Paulus. Dirinya bisa dibelenggu seperti penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Cukup menarik memang bahwa Paulus memberi diferensiasi yang amat jelas dan distintif yang cukup bagi firman Tuhan. Dirinya, tubuhnya bisa saja dipenjara, dibelenggu, tetapi firman Allah yang sakral, transendental itu
tidak pernah bisa dipenjara, dibelenggu, atau difasih. Firman Allah adalah Dunamos Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman itu tidak bisa dimusnahkan. Roh sakral transendental yang dapat membangun. Firman Allah menjadi firman yang sangat kuat, energik, dan transformatif, sehingga mampu memperkuat kedirian orang beriman. Saudara yang terkasih, bagian Alkitab ini memberi semacam pelajaran yang amat penting bagi kita di tengah dinamika dunia sekarang ini. Ada beberapa pelajaran yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Pertama, Yesus itu harus menjadi inti fokus dari gerak kegiatan kita. Dimanapun, pada level apapun, Yesus harus tetap menjadi ruah dari aktivitas kita. Ia sumber referensiasi kita. Soal kita adalah bagaimana mengemas, mengartikulasikan ajaran Yesus dalam kehidupan dunia ini. Kedua, kedirian kita, pribadi. Tubuh kita bisa saja terbelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Pembahasan Paulus yang antagonistik ini amat interesan secara literal. Bagaimana di dalam realitas keterbelengguan kita karena faktor-faktor yang ada dalam diri kita, baik di sekitar kita. Untuk itu, kita harus menjadikan firman Allah tetap bebas, mandiri, dinamik, dan memberi perspektif baru bagi manusia. Media teknologi yang ada dapat digunakan gereja untuk mempromosikan firman Allah bagi dunia sekuler. Ketiga, sabar menanggung semuanya. Diperlukan kesabaran yang amat tinggi untuk menanggung derita karena Injil. Sabar artinya bertahan, tidak mengeluh, tekun menjalani semua proses yang terjadi sebagai bagian dari kehidupan umat beriman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun kehidupan, bagaimanapun yang kau jalani, dan ingatlah bahwa ketika engkau menderita karena firman Tuhan, ingatlah upahmu besar di surga. Selamat Advent, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas pemberitaan firman yang kau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam satu hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar setiap penderitaan yang kami alami karena nama-Mu yang kudus itu, kami selalu sabar, tekun, dan giat. Dan Engkau mampukan kami untuk selalu memenangkan pertempuran iman di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau berangkatkan kami dan Engkau jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Amin.